Mas, kamu gak akan ninggalin aku kan? Tanya Wina pelan. Hendrik tersenyum tipis sambil merangkul pundaknya. Iya, kamu tenang saja. Aku pasti sama kamu terus. Aku cintanya sama kamu doang, jawabnya meyakinkan. Tapi kita masih tetap bisa pacaran kan? Lanjut Wina. Nada suaranya sedikit ragu. Ya masih lah. Masa kita pisah? Kan gak mungkin, kata Hendrik ringan. Tiba-tiba ponsel Hendrik bergetar keras di dalam saku celananya. Rangkulannya langsung terlepas. Hendrik merogoh saku dan menatap layar ponsel sejenak. Bentar ya sayang, aku angkat telepon dulu, ucapnya. Iya mas, jawab Wina ketus. Wajahnya langsung cemberut. Hendrik mengangkat panggilan itu. Nama Lisa, istri sahnya, tertera jelas di layar. Halo, ada apa Lis? Tanya Hendrik. Mas, kamu lupa ya kalau hari ini kita ada janji? Suara Lisa terdengar dari seberang. Janji apa ya? Perasaan gak ada, jawab Hendrik berusaha tenang. Sekarang kamu di mana mas? Pulang sekarang, kata Lisa tegas. Aku lagi rapat sama klien, jawab Hendrik berbohong. Udah, pokoknya kamu pulang ya mas. Bapak sama ibu sudah nunggu. Kita mau makan siang bareng, kata Lisa. Ya, ini aku pulang, jawab Hendrik lesu. Oke, aku tungguin, jangan lama-lama, kata Lisa sebelum menutup telepon. Hendrik mematikan ponselnya. Kenapa mas? Mau pulang lagi? Tanya Wina, nadanya dingin. Iya sayang, maaf ya, aku pulang dulu. Nanti kita ketemuan lagi besok, jawab Hendrik. Baru juga ketemu mas, tapi kamu udah main pergi aja, ucap Wina kesal. Kamu jangan gitu dong sayang, kata Hendrik sambil tersenyum. Ini aku kasih uang buat kamu shopping ya. Beneran mas? Wajah Wina langsung berubah cerah. Ya sudah sana kamu pulang, gak apa-apa mas. Hendrik pun mentransfer uang beberapa juta ke rekening Wina. Memang seperti itu Wina, kalau sudah diberi uang, hatinya langsung luluh. Gak cuman Wina doang kan? Ya sudah, aku pergi dulu ya, kata Hendrik. Iya mas, kamu hati-hati, jawab Wina. Hendrik langsung menuju mobilnya dan pulang ke rumah. Di sana sudah ada janji makan siang bersama keluarga. Beberapa saat kemudian, Hendrik tiba di rumah. Kedua orang tua Lisa dan orang tua Hendrik sudah berkumpul di ruang tamu. Nah itu mas Hendrik udah datang, ucap Lisa. Assalamualaikum, sapa Hendrik. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak. Selama ini Lisa sama sekali belum tahu, bahkan belum curiga jikalau suaminya berselingkuh. Sikap Hendrik selalu terlihat baik, perhatian, dan bertanggung jawab. Tak ada gelagat yang mencurigakan. Ya sudah, ayo kita makan sekarang, ajak Lisa. Siang itu mereka makan bersama di ruang makan rumah baru Hendrik dan Lisa. Makan siang itu sekaligus menjadi syukuran kecil atas rumah baru yang mereka beli. Hebat kamu Hendrik, bisa beli rumah semewah ini, ucap ibu Hendrik. Ini semua berkat doa kalian semua, jawab Hendrik. Kamu beruntung Lis, dapat suami yang baik dan bertanggung jawab, kata ibu Lisa. Iya bu, aku memang beruntung banget punya suami seperti Mas Hendrik. Baik, perhatian, dan tanggung jawab sama keluarga, ujar Lisa tulus. Wah, kamu jangan berlebihan begitu Lis, aku jadi malu, kata Hendrik sambil tertawa kecil. Loh kok malu? Malu kenapa mas? Tanya Lisa heran. Mereka melanjutkan makan siang dalam keheningan. Hanya terdengar bunyi sendok dan piring. Sementara kebohongan Hendrik perlahan menumpuk, menunggu waktu untuk runtuh. Di lain waktu, seperti biasanya, ketika pulang kerja, Hendrik disambut Lisa di depan pintu. Jas dan tas kerja yang dikenakan Hendrik langsung diterima dan dibawa masuk oleh Lisa. Namun, baru saja Lisa memegang jas itu, alisnya mengernyit, hidungnya refleks mengendus. Ada bau parfum perempuan. Lisa kembali mengendus jas tersebut, kali ini lebih dekat,
Dan benar saja, bau parfum wanita itu sangat harum, menyengat, dan asing. Kok bau parfum perempuan? Perasaan parfum aku gak gini wanginya. Gumam Lisa pelan, hatinya mulai terusik. Jangan-jangan Mas Hendrik, ucapnya dalam hati. Ia menggeleng cepat. Gak mungkin, katanya lagi, mencoba menepis prasangka itu. Lisa memilih tak memperpanjang pikiran anehnya. Ia membawa jas itu ke belakang untuk dicuci, seolah bau itu bisa ikut luruh bersama air sabun. Malam harinya, saat mereka makan bersama di meja makan, tiba-tiba ponsel Hendrik yang tergeletak di atas meja bergetar. Dert. Hendrik buru-buru meraih ponselnya. Anehnya, ia tidak mengangkat telepon di ruang makan. Ia malah berdiri dan berjalan ke depan rumah. Mas, panggil Lisa lirih. Tak dijawab. Di depan rumah, Hendrik berbicara dengan suara ditahan. Halo, ada apa, Win? Kamu jangan nelpon kalau aku lagi di rumah, ucapnya lirih. Lagian, kamu gak balas chat aku dari tadi. Aku kangen, Mas, jawab Wina manja. Nanti aku balas. Ini aku lagi makan sama istri dan anak aku, kata Hendrik cepat. Sementara itu, dari ruang makan, Lisa memperhatikan langkah suaminya yang mengendap-endap. Hatinya terasa tidak enak. Mas Hendrik teleponan sama siapa ya? Kok aneh tingkahnya? Gumam Lisa. Beberapa saat kemudian, Hendrik kembali ke ruang makan dan duduk seolah tak terjadi apa-apa. Kamu teleponan sama siapa, Mas? Tanya Lisa. Itu klien kok. Katanya besok ada meeting, jawab Hendrik gugup. Kenapa kamu tadi kelihatan aneh banget? Ucap Lisa, menatap suaminya lekat. Enggak, perasaan kamu aja kali, jawab Hendrik cepat. Lisa tak melanjutkan pembicaraan. Ia memilih diam, takut jika obrolan itu justru berujung panjang dan menyakitkan. Singkat cerita, suatu hari Lisa menghadiri arisan bersama teman-temannya. Di antara mereka, ada Wina, teman dekatnya sendiri. Sikap Wina terlihat biasa saja, bahkan mereka tampak akrab, tertawa bersama, saling bercerita. Tak ada satupun tanda kejanggalan. Mereka juga sudah saling bertukar nomor ponsel sejak lama. Setelah arisan selesai, Wina pamit lebih dulu. Aku pulang dulu ya, ada urusan, kata Wina. Mau kemana? Tanya Lisa. Ada urusan bentar sama temanku, jawab Wina santai. Oh ya udah, hati-hati, sahut yang lain. Aku duluan ya, pamit Wina. Saat Wina berjalan melewati tempat duduk Lisa, tiba-tiba hidung Lisa menangkap sesuatu yang membuat dadanya berdesir. Ya, bau parfum itu. Parfum yang pernah ia cium di jas Hendrik. Langkah Lisa terhenti, pikirannya langsung berputar. Bau itu persis sama, tak ada bedanya. Kok bau parfumnya kayak yang di jas Mas Hendrik ya? Gumamnya dalam hati, tenggorokannya tercekat. Lis, kamu kenapa melamun? Tanya salah satu temannya. Lisa tersentak. Maaf teman-teman, aku pulang dulu ya, ada urusan, ucap Lisa tiba-tiba. Loh, kok pulang semua? Gak asik ah? Celetuk yang lain. Maaf banget, lain kali ya. Ini beneran ada urusan penting, jawab Lisa singkat. Ya udah hati-hati, ujar mereka. Tanpa menunggu lama, Lisa bergegas keluar. Dari kejauhan ia melihat Wina baru saja masuk ke mobilnya. Lisa segera masuk ke mobilnya sendiri dan mengikuti dari belakang, menjaga jarak agar tak ketahuan. Mau kemana sih dia? Gumam Lisa pelan, tangannya menggenggam setir erat, sementara hatinya mulai diselimuti rasa takut yang perlahan berubah menjadi curiga. Lisa terus mengikuti kemanapun Wina pergi. Mobilnya melaju pelan, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Sampai akhirnya, mobil Wina berhenti di sebuah hotel. Ngapain dia ke hotel? Gumam Lisa, dadanya mulai terasa sesak. Lisa memarkir mobil agak jauh. Dari balik kaca, ia mengamati setiap gerak-gerik Wina. Dan saat itulah, dunia Lisa seakan runtuh. Wina tersenyum lebar. Hendrik muncul dari arah lobi. Mereka saling mendekat, lalu bercipika-cipiki
begitu akrab, begitu mesra. Mas Hendrik, lirih Lisa, suaranya nyaris tak terdengar. Jadi selama ini Mas Hendrik berkhianat di belakang aku sama teman dekatku sendiri, gumamnya. Tangannya gemetar. Air mata Lisa mengalir deras, membasahi pipinya tanpa bisa dibendung. Ini gak bisa dibiarkan, aku harus labrak, ucapnya dengan suara bergetar antara marah dan hancur. Lisa turun dari mobil dan masuk ke dalam hotel. Dengan langkah terburu-buru, ia menanyakan kamar yang ditempati Hendrik pada resepsionis. Setelah mendapatkannya, Lisa langsung menuju kamar itu. Langkahnya sempoyongan, jantungnya berdegup kencang, tangisnya tak henti-henti. Sesampainya di depan pintu kamar, Lisa mengusap air matanya, mencoba menguatkan diri. Tek tek tek. Ia mengetuk pintu keras, tak ada suara. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka. Hendrik berdiri di sana, bertelanjang dada tanpa mengenakan kaos. Lisa, teriak Hendrik kaget. Kenapa mas? Kaget ya? Suara Lisa bergetar menahan amarah. Jadi gini ya kelakuan kamu di belakang aku? Katanya meeting. Awas, minggir, bentak Lisa. Lisa langsung masuk ke dalam kamar. Matanya langsung tertuju pada Wina yang terbaring di ranjang. Tubuhnya telanjang, hanya tertutup selimut tebal. Dasar pelakor, teriak Lisa. Dasar perempuan murahan. Emosi Lisa sudah tak bisa dibendung. Kata-kata kasar keluar begitu saja dari mulutnya, bercampur tangis dan luka. Tega banget kamu, Win. Teman makan teman. Gak laku atau gimana sampai suami orang kamu rebut? Ucap Lisa sambil terisak. Tangisnya pecah. Tubuhnya gemetar, namun yang membuat hatinya makin hancur. Hendrik justru berdiri membela Wina. Kamu jangan gitu, Lis. Sudah cukup. Ini bukan salah Wina, ini salah aku, ujar Hendrik. Kenapa kamu malah belain dia, mas? Tanya Lisa dengan suara patah. Aku gak belain, tapi memang bukan salah Wina. Aku yang jatuh cinta sama Wina, kata Hendrik tanpa rasa bersalah. Kamu tenang aja, aku gak bakal ninggalin kamu. Pulang dulu sekarang, nanti kita bicarakan di rumah. Tega kamu, mas. Jahat, pengkhianat, umpat Lisa. Tanpa berkata lagi, Lisa pergi. Ia pulang ke rumah sambil menangis terseduh-seduh, menyetir sendirian dengan pandangan yang buram oleh air mata. Sesampainya di rumah, ibunya langsung menghampiri. Anak Lisa yang masih berusia 3 tahun ikut berada di sana. Kamu kenapa nangis, Lis? Tanya ibunya cemas. Mas Hendrik, bu, jawab Lisa terbata. Hendrik kenapa? Tanya ibunya lagi. Mas Hendrik selingkuh, bu. Dia mengkhianati aku, ucap Lisa sambil terisak. Kamu ada buktinya? Jangan asal nuduh, kata ibunya. Aku tadi melabrak sendiri, bu. Mas Hendrik sama Wina, teman aku sendiri, jawab Lisa. Astagfirullahaladzim. Ibunya menghela nafas panjang. Kamu yang sabar ya, Lis. Ini cobaan rumah tangga. Diselesaikan baik-baik. Semoga Hendrik mau berubah. Lisa hanya mengangguk pelan. Tak ada kata yang sanggup keluar lagi dari mulutnya. Malam harinya, Lisa berbicara empat mata dengan Hendrik. Mas, aku mohon, tinggalin Wina, ucap Lisa lirih. Lis, aku gak bisa ninggalin Wina, jawab Hendrik datar. Tapi kamu tenang aja, aku juga gak bakal ninggalin kamu kok. Aku sayang kalian berdua dan akan tetap bertanggung jawab sama keluarga. Tapi aku gak mau diselingkuhi, mas. Sakit banget hati aku, ucap Lisa sambil menangis. Sudahlah. Pokoknya aku tetap memilih kalian berdua. Aku nyaman sama Wina, aku juga nyaman sama kamu, kata Hendrik santai. Kamu egois, mas, ucap Lisa getir. Mentang-mentang sekarang sudah sukses, uang banyak, kamu lupa siapa yang dulu nemenin kamu waktu susah? Alah, selama ini kan aku yang kerja keras. Ini uang-uang aku kok. Terserah aku dong, balas Hendrik ketus. Sudah ya, aku malas debat. Dan malam itu Lisa hanya bisa menangis. Menangisi suaminya yang telah berubah, menangisi rumah tangga yang perlahan runtuh, dan menelan pahitnya pengkhianatan yang tak pernah ia duga akan datang dari orang-orang terdekatnya.
Lisa tak sanggup hidup dalam keadaan seperti itu terus-menerus. Rasa kecewa dan sakit hati yang menumpuk akhirnya membuatnya berpikir mencari cara agar suaminya tidak lagi berselingkuh. Suatu sore, saat Lisa duduk sendiri di belakang rumah, bersantai sambil menunggu Hendrik pulang, pandangannya tertuju pada ponsel di tangannya. Di media sosialnya, ia menemukan sebuah informasi tentang seorang dukun santet di pelosok desa. Jantung Lisa berdegup lebih cepat saat membaca setiap barisnya. Aku santet aja Pak ya Mas Hendrik, biar dia nggak selingkuh lagi, gumamnya pelan. Dalam informasi itu tertulis syarat-syarat yang harus dibawa. Salah satunya membuat tangan Lisa gemetar. Celana dalam milik suami. Mumpung Hendrik belum pulang, sore itu juga Lisa masuk ke kamar. Ia membuka lemari dan mengambil celana dalam Hendrik. Tangannya sempat ragu, tapi rasa sakit di hatinya mengalahkan segalanya. Celana itu ia masukkan ke dalam tas. Ia berniat berangkat keesokan harinya. Keesokan pagi, Lisa pergi sendiri menggunakan mobil, mengikuti petunjuk arah yang tertera di informasi tersebut. Perjalanan yang harus ia tempuh sekitar 4 jam. Jalanan semakin lama, semakin sepi. Beberapa kali Lisa berhenti untuk beristirahat karena tubuhnya mulai lelah. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya terasa oleng, ban bocor. Lisa segera menepi. Untungnya ia masih berada di jalan raya yang cukup ramai, belum masuk daerah pelosok. Ia turun dan mengecek kondisi ban mobilnya. Tak terlihat bengkel di sekitar. Dan lebih buruk lagi, Lisa tak bisa memasang ban serep sendiri. Akhirnya, ia memberanikan diri meminta bantuan pada seseorang yang kebetulan melintas. "Mas, maaf, saya boleh minta tolong?" tanya Lisa. "Minta tolong apa Mbak?" jawab pria itu. "Tolong bisakah pasangkan ban serep mobil saya?" ucap Lisa. "Oh boleh, ada ban serepnya kan?" tanyanya lagi. "Ada Mas, di bagasi," jawab Lisa. Kebetulan Lisa memang sudah menyiapkan ban serep di mobilnya. Pria itu pun membantu mengganti ban dengan cekatan. Tak lama kemudian, ban serep berhasil terpasang. "Sudah Mbak, kalau begitu saya pamit dulu," ucapnya. Saya bentar Mas," cegah Lisa. Ia mengambil beberapa lembar uang pecahan ratusan ribu dari tasnya. "Ini Mas, tolong diterima. Terima kasih sudah nolongin saya," ucap Lisa sambil menyodorkan uang. "Gak usah Mbak, saya ikhlas kok nolongnya," jawab pria itu. "Udah ambil aja Mas, jangan nolak rezeki," kata Lisa pelan. "Ya sudah, terima kasih ya Mbak," ucapnya akhirnya. Lisa kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, ia akhirnya tiba di rumah Mbah Joyo. Rumah itu berdiri terpencil di tengah hutan. Aneh, meski berada di pelosok, bangunannya terlihat besar dan mewah, kontras dengan sunyinya sekitar. Lisa berdiri di depan pintu. "Dok, dok, dok, permisi," ucapnya. Kerak. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria paruh baya, usianya sekitar 65 tahun, berdiri di ambang pintu. "Aku sudah tahu maksud kedatangan kamu ke sini. Ayo masuk," kata Mbah Joyo datar. Lisa melangkah masuk. Rumah itu sepi, tak ada satupun pasien lain. Ia duduk berhadapan dengan Mbah Joyo di ruang tamu, lalu menceritakan semua yang terjadi tentang Hendrik, perselingkuhan, dan luka yang ia rasakan. "Begini Mbah, suami saya berselingkuh dengan perempuan lain. Parahnya, perempuan itu teman saya sendiri. Saya mau suami saya tetap sama saya Mbah, gak main perempuan lagi," jelas Lisa dengan suara bergetar. Mbah Joyo tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. "Itu gampang," katanya. "Kamu sudah bawa syaratnya?" "Bawa Mbah, saya sudah lihat di informasinya," jawab Lisa cepat. "Mana?" tanya Mbah Joyo. Lisa membuka tasnya dan mengeluarkan celana dalam milik Hendrik. Ini Mbah," ucap Lisa sambil menyerahkannya. "Sebelum ritual, kamu harus bayar maharnya dulu," kata Mbah Joyo. "Berapa Mbah?" tanya Lisa. 20 juta, jawabnya singkat. "Baik Mbah, saya sudah siapkan," kata Lisa. Ia kembali membuka tasnya, mengambil amplop coklat berisi uang, lalu meletakkannya di atas meja. Mbah Joyo menatap amplop itu lama, lalu mengangguk pelan. "Kita lakukan ritualnya nanti malam,"
ucapnya tepat malam Selasa Kliwon. Kalimat itu membuat tengkuk Lisa merinding. Malam harinya, Mbah Joyo sudah menyiapkan segala sesajen di sebuah ruangan khusus untuk ritual. Lisa ikut masuk ke dalam ruangan itu. Di dalamnya tersusun kembang 7 rupa, kemenyan, buah-buahan, jajanan pasar, dan berbagai perlengkapan lain. Di sudut ruangan tampak media santet berupa boneka voodoo, jarum-jarum paku, serta beberapa benda pusaka yang tergantung di dinding. Salah satunya sebuah keris tua berwarna kehitaman. Sebelum ritual dimulai, Mbah Joyo mencuci celana dalam Hendrik dengan air kembang 7 rupa. Setelah itu kemenyan dibakar. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Bau kemenyan yang menyengat langsung menusuk hidung Lisa. Ia hanya bisa menyaksikan, tubuhnya merinding. Bulu kuduk berdiri satu persatu. Mbah Joyo mengasapi celana dalam itu di atas bara kemenyan sambil melafalkan mantra dengan mulut berkomat kamit. Suasana semakin mencekam ketika tiba-tiba angin kencang berembus masuk ke dalam ruangan, membuat api kemenyan bergoyang liar. Lisa gemetar ketakutan. Seketika tercium bau busuk yang sangat menyengat. Entah apa yang sedang diucapkan Mbah Joyo, entah pula dengan siapa ia berbicara. Lisa merasakan seolah ada sosok lain yang berdiri di samping mereka. Setelah selesai diasapi, Mbah Joyo menyiapkan kain mori putih. Celana dalam itu diletakkan di atas kain, bersamaan dengan kembang 7 rupa dan beberapa jarum, lalu dibungkus menjadi satu. Bungkusan kain mori itu kembali diasapi di atas kemenyan. Mbah Joyo memutarnya beberapa kali tepat di depan dadanya sambil terus membaca mantra. Beberapa saat kemudian, ritual pun selesai. Mbah Joyo menyerahkan bungkusan kain mori putih itu kepada Lisa. "Bawa bungkusan ini pulang dan kubur di belakang rumah kamu," ucapnya. "Baik, Mbah," jawab Lisa sambil menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. "Kamu boleh pulang sekarang. Lihat reaksi suami kamu nanti setelah benda ini dikubur," lanjut Mbah Joyo. "Nanti suami kamu tidak akan bisa lagi berhubungan dengan perempuan lain. Nafsu dia akan terkunci hanya untukmu. Santet kunci birahi." "Terima kasih, Mbah. Kalau begitu saya pamit," ucap Lisa. Malam itu Lisa pulang sendirian menggunakan mobil melewati jalanan gelap dan sepi di daerah pelosok. Di tengah perjalanan, tiba-tiba tercium bau aroma busuk yang menyengat di dalam mobil. "Bau apa ini? Kok tiba-tiba jadi busuk?" gumam Lisa panik. Sekejap kemudian, jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di depan mobilnya melayang sesosok kuntilanak. Sosok itu tertawa terbahak-bahak, terbang perlahan, menatap tajam ke arah Lisa. Rambutnya panjang terurai, matanya melotot, seluruhnya putih. Wajahnya hancur, penuh darah yang terus mengalir. Lisa refleks menginjak rem. Mobil berhenti mendadak. Tubuhnya gemetar hebat. Bulu kuduknya berdiri semua. Beberapa saat kemudian, sosok itu menghilang begitu saja. Dengan nafas terengah, Lisa memberanikan diri melanjutkan perjalanan. Sementara itu, di sisi lain, malam itu Hendrik tertidur pulas. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah tempat gelap, tanpa ujung, sunyi, luas, dan menekan. Di hadapannya berdiri sosok tinggi besar, dengan mata merah menyala, bergigit taring panjang dan tajam. Genderuwo, tak jauh dari sana, berdiri pula sosok pocong. Keduanya tertawa menggelegar, seakan menertawakan Hendrik yang tak berdaya. Hendrik terperanjat bangun, nafasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Lisa yang baru saja sampai di rumah. Aku mimpi buruk," jawab Hendrik terengah. "Aku ambilin air putih dulu ya, Mas," kata Lisa. Hendrik mengangguk. Lisa segera ke dapur dan kembali membawa segelas air putih. "Ini, Mas, diminum dulu biar tenang," kata Lisa. "Iya, makasih ya, Lis," jawab Hendrik. Hendrik meneguk air itu perlahan hingga habis. "Kamu mimpi apa, Mas?" tanya Lisa. "Aku mimpi di tempat gelap, ada genderuwo sama pocong," jelas Hendrik. "Sudah, itu cuma mimpi, nggak usah dipikirin," kata Lisa tenang. Setelah itu, sebelum benar-benar masuk ke kamar, Lisa melangkah ke belakang rumah. Dengan hati berdebar, ia menguburkan bungkusan kain mori putih yang berisi celana dalam Hendrik, kembang 7 rupa, dan jarum tepat di tanah belakang rumah. Tanah ditimbun kembali, dan malam itu, tanpa disadari Hendrik,
sesuatu telah mulai bekerja. Di lain waktu, malam itu Hendrik kembali memiliki janji untuk bertemu Wina di sebuah hotel. Seperti biasanya, tujuan mereka hanya satu, melampiaskan nafsu yang selama ini selalu bisa ia lakukan tanpa hambatan. Namun malam itu berbeda. Ketika mereka sudah berada di dalam kamar hotel dan Hendrik membuka celana dalamnya, wajahnya langsung berubah. Ia menatap ke bawah dengan mata membelalak. Anunya gak bisa bangun, alat kelaminnya lemas, tak ada reaksi sama sekali. Hendrik mencoba menenangkan diri. Ia menatap Wina yang sudah telanjang di atas ranjang. Biasanya, pemandangan itu sudah cukup membuat darahnya mendidih. Tapi kini, tidak ada rasa apa-apa. Nafsu itu seolah lenyap begitu saja. "Kenapa, Mas?" tanya Wina heran. Hendrik hanya terdiam. Ia mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Tubuhnya seperti menolak. Malam itu Wina sangat kecewa berat. Mereka gagal melakukan persetubuhan. Akhirnya tanpa banyak bicara mereka pun pulang. Di perjalanan pulang, Hendrik tiba-tiba merasa tengguknya merinding. Bulu kuduknya berdiri seketika, seperti ada hembusan nafas dingin dari belakang. Ia menoleh ke kursi belakang, kosong. Tak lama kemudian, Hendrik merasakan perih dan gatal hebat di alat kelaminnya. Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Ia terus memegangi area itu. Wajahnya meringis. "Kamu kenapa, Mas?" tanya Wina. "Nggak tahu. Kok gatal sama perih banget ya? Kayak ditusuk-tusuk," jawab Hendrik dengan suara tegang. Tiba-tiba Hendrik mengerem mobil mendadak. Wina terkejut. "Kamu kenapa sih, Mas? Dari tadi nggak fokus." Aku tadi lihat ada kuntilanak terbang lewat depan mobil," ucap Hendrik gemetar. "Kuntilanak apaan? Aku nggak lihat apa-apa," jawab Wina kesal. Tak lama kemudian mereka sampai di rumah Wina. Hendrik tak berlama-lama, ia ingin segera pulang. Sesampainya di rumah, hal aneh kembali terjadi. Ketika Hendrik melihat Lisa yang sedang duduk di atas kasur kamar mereka, tiba-tiba nafsunya muncul begitu kuat. Ia sendiri heran. Tanpa berpikir panjang, Hendrik langsung mendekati Lisa dan mengajaknya berhubungan. Anehnya, kali ini tubuhnya bereaksi normal. Alat kelaminnya kembali berfungsi, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Hendrik tak terlalu memikirkan keanehan itu. Ia memilih mengabaikannya. Setelah selesai, malam semakin larut. Hendrik tiba-tiba merasa ingin buang air kecil dan berjalan menuju kamar mandi. Namun di tengah langkahnya, ia merasa seperti ada yang mengikuti dari belakang. Bulu kuduknya berdiri, jantungnya berdegup keras. Ia menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Karena sudah sangat kebelet, Hendrik langsung masuk ke kamar mandi. Saat ia sedang di dalam, tok 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 tok, ada suara ketukan di pintu kamar mandi. Hendrik mengira itu Lisa. Ia segera menyelesaikan urusannya. Namun saat pintu kamar mandi dibuka, tak ada siapapun di sana. Hendrik kebingungan, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin Lisa balik ke kamar, gumamnya. Ia melangkah menuju kamar. Baru beberapa langkah, ternyata pintu kamar mandi di belakangnya terbuka sendiri. Tubuh Hendrik langsung kaku. Matanya melotot. Nafasnya tertahan. Bulu kuduknya berdiri semua. Kakinya terasa berat, seolah tertanam di lantai. Mulutnya seperti terkunci. Beberapa detik kemudian, ia baru bisa menggerakkan tubuhnya dan masuk ke kamar. Lisa terlihat masih tidur pulas. "Kalau gitu, tadi siapa yang ngetuk pintu?" gumam Hendrik ketakutan. "Di rumah ini cuma ada aku, Lisa, sama anak." Hendrik buru-buru membaringkan diri dan menarik selimut sampai menutupi seluruh tubuhnya. Singkat cerita, pagi harinya Hendrik terbangun lebih awal. Begitu turun dari tempat tidur, ia langsung terkejut. Ada bercak darah di lantai. Baunya amis anyir, bercampur dengan aroma bangkai yang menyengat. Lisa!" teriak Hendrik panik. Lisa terbangun dan segera keluar kamar. "Ada apa sih, Mas?" tanyanya. Itu darah dari mana?" tanya Hendrik dengan wajah pucat. "Aku juga nggak tahu, Mas," jawab Lisa singkat. Tanpa banyak bicara, Lisa segera mengambil alat pel dan membersihkan bercak darah itu dari lantai. Namun, bau amis itu
masih terasa tertinggal di udara. Siang itu, Hendrik kembali bertemu dengan Wina. Wina ingin menumpahkan hasratnya seperti biasa. Namun lagi-lagi, saat hendak berhubungan, alat vital Hendrik tak juga bereaksi. Anunya gak bisa bangun, tetap lemas, tak bisa berdiri. Wina langsung kesal. Puncaknya, amarah itu meledak ketika Hendrik juga tak lagi memberi uang bulanan seperti sebelumnya. Perusahaan Hendrik sedang berada di ambang kebangkrutan. Keuangan kacau. Udahlah mas, mulai sekarang kita putus aja. Gak ada hubungan apa-apa lagi, ucap Wina dingin. Loh, jangan gitulah Win. Aku ini masih cinta sama kamu, jawab Hendrik panik. Pokoknya kita akhiri, putus, aku capek, bentak Wina. Tanpa menunggu jawaban, Wina langsung pergi meninggalkan Hendrik sendirian di hotel. Sesampainya di rumah, Hendrik terlihat sangat lesu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Akhirnya, ia bercerita pada Lisa. Kamu kenapa mas? Kok wajahmu kayak gitu? Tanya Lisa lembut. Hendrik menghela nafas panjang, lalu duduk di samping Lisa. Aku sudah putus sama Wina, Lis, ucapnya lirih. Bagus dong mas, kalau gitu fokus sama aku dan keluarga, jawab Lisa. Emangnya kenapa bisa putus? Tanya Lisa, pura-pura penasaran. Entah kenapa Lis, kalau sama Wina, alat vital aku gak bisa berdiri, tapi kalau sama kamu bisa, jelas Hendrik. Wina juga kecewa karena aku gak bisa kasih uang lagi. Lisa menatap suaminya dalam-dalam. Itu artinya kamu memang gak boleh selingkuh mas, kamu harus setia sama aku. Iya Lis, aku salah, aku minta maaf, ucap Hendrik. Aku janji gak akan selingkuh lagi. Iya mas, aku percaya, jawab Lisa sambil tersenyum manis. Singkat cerita, hari-hari pun berlalu. Namun sejak saat itu, Hendrik mulai sering mendapat gangguan yang membuat hidupnya tak tenang. Suatu malam, Hendrik terbangun karena mendengar suara perempuan tertawa mengikik. Jelas sekali di telinganya. Tubuhnya langsung merinding. Ia menarik selimut sampai ke leher. Tak lama kemudian, aroma busuk menyeruak masuk ke hidungnya. Di sudut kamar, ia melihat sekelibat bayangan hitam. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan berubah wujud menjadi sosok tinggi besar, berbulu lebat, bertaring panjang dan tajam, dengan mata merah menyala. Ah! Teriak Hendrik. Tubuhnya gemetar hebat. Keringat membasahi baju yang dikenakannya. Beberapa detik kemudian, Hendrik jatuh pingsan. Lisa yang baru saja menidurkan anak mereka kembali ke kamar dan terkejut melihat suaminya sudah tergeletak di lantai. Mas, kamu kenapa? Teriak Lisa panik. Ia mencoba menyadarkan Hendrik, hingga akhirnya Hendrik tersadar dengan nafas terengah. Singkat cerita, suatu waktu, Hendrik dan Lisa memutuskan berlibur bersama anak mereka. Namun di tengah perjalanan, musibah datang. Hendrik yang mengemudikan mobil tiba-tiba melihat sosok pocong berdiri tepat di tengah jalan. Karena kaget, Hendrik membanting setir ke kiri. Mobil melaju tak terkendali dan menghantam pohon besar di pinggir jalan. Benturan paling keras mengenai sisi tempat Lisa duduk. Mereka segera dilarikan ke rumah sakit. Namun takdir berkata lain. Nyawa Lisa tak tertolong. Hendrik selamat, tapi mengalami patah tulang di kakinya hingga harus menggunakan kursi roda. Anak mereka selamat dan kini diasuh oleh ibu Lisa. Beberapa waktu kemudian, Hendrik sering duduk termenung di teras rumah. Hidupnya hancur, usaha bangkrut, istri meninggal, tubuhnya cacat. Suatu sore, seorang bapak-bapak menghampirinya. Kamu ini diikuti banyak sosok, nak, ucap pria itu tiba-tiba. Ibu Hendrik yang berada di sampingnya langsung terkejut. Pria itu adalah Pak Soleh, orang pintar di desa yang paham urusan gaib. Hendrik ini kena guna-guna, ucap Pak Soleh. Pak, apakah bisa disembuhkan Pak? Tanya ibu Hendrik cemas. Bisa Bu, siapkan daun kelor yang ditumbuk halus, daun sirih, dan air bekas perasan beras, jawab Pak Soleh. Iya Pak, nanti saya siapkan, jawab ibu Hendrik. Saya pamit dulu, besok saya datang lagi, tepat malam Jumat Kliwon, ucap Pak Soleh. Iya Pak, jawab mereka. Memang sejak beberapa waktu terakhir, Hendrik merasakan sakit luar biasa di alat vitalnya. Nyeri, panas, dan membengkak. Abuh ku ini,
dan membengkak seperti terus-menerus ditusuk jarum. Dan rasa sakit itu belum juga berhenti. Modar Hendrik, malam Jumat Kliwon pun tiba. Seperti yang telah dijanjikan, Pak Soleh datang ke rumah Hendrik untuk melakukan penyembuhan. Kini rumah mewah itu tak lagi terasa megah. Hendrik tinggal di sana bersama kedua orang tuanya, tanpa tawa, tanpa kehangatan. Yang tersisa hanya penyesalan dan kesunyian panjang. Malam itu, Hendrik dibaringkan di atas tempat tidur. Wajahnya pucat, nafasnya berat. Pak Soleh mulai membacakan doa-doa. Suaranya lirih namun tegas, sementara tangannya mengoleskan daun kelor yang telah ditumbuk halus ke tubuh Hendrik. Saat doa-doa itu dilantunkan, Hendrik merasakan panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit muncul, seperti ribuan jarum menusuk dagingnya bersamaan. Tiba-tiba, hembusan angin kencang menerobos masuk ke dalam kamar. Brak 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 brak. Pintu dan jendela terbuka sendiri, menghantam dinding dengan keras. Lampu bergoyang, tirai berkibar liar. Suasana berubah mencekam. "Ah, sakit!" teriak Hendrik kesakitan. Pak Soleh tetap melanjutkan doa. Tangannya melayang di atas alat vital Hendrik, tak menyentuh, namun diputar perlahan, seolah sedang menarik sesuatu yang tak kasat mata. "Ah!" rintih Hendrik. Tubuhnya melengkung menahan perih. Beberapa saat kemudian, sesuatu keluar dari tubuh Hendrik. Jarum. Jarum itu keluar bersama darah segar. Tubuh Hendrik langsung lemas tak berdaya. Pak Soleh segera memberikan segelas air putih yang telah didoakan. "Minum, sisanya basuhkan ke wajahmu," ucapnya singkat. Hendrik meneguk air itu sampai habis. Tak lama kemudian, ia memuntahkan darah hitam pekat ke lantai. Hendrik ini terkena santet kunci birahi. Jelas Pak Soleh. Alat vitalnya dikunci. Dia hanya bisa bergairah pada istri sahnya. Ilmu ini dibuat agar dia tak bisa menyentuh perempuan lain. Orang tua Hendrik terdiam. Yang melakukan ini tidak lain adalah almarhumah istrinya, lanjut Pak Soleh. Karena dia tak rela suaminya berselingkuh. Lisa meninggal dalam kecelakaan. Mendengar itu Hendrik langsung menangis. Tangis penyesalan yang tertahan bertahun-tahun pecah begitu saja. Ia teringat Lisa, istri yang setia, perempuan yang menemaninya dari minus, bukan nol lagi, dari susah sampai ya sukses. Dan kini ia telah kehilangan segalanya. "Saya salah Pak, saya salah," isaknya. "Bertaubatlah Mas. Santet ini tidak sekonyong-konyong masuk ke dalam tubuhmu jika kau tidak berbuat dosa. Ingat itu," ucap Pak Soleh lembut namun tegas. "Jangan sakiti hati perempuan. Kita tidak pernah tahu seberapa dalam luka yang mereka simpan." Iya Pak," jawab Hendrik lirih. "Nanti air perasan beras dicampur daun sirih ini dipakai untuk mandi. Bersihkan tubuh dan alat vitalmu," pesan Pak Soleh. Hendrik mengangguk pelan. Setelah itu, Pak Soleh berjalan ke belakang rumah. "Ada buhul yang ditanam di sana," katanya. "Tolong digali." Ayah Hendrik segera menggali tanah sesuai petunjuk. Tak lama kemudian, cangkulnya membentur sesuatu. Saat tanah dibuka, mereka terperanjat. Di dalamnya terdapat bungkusan kain mori putih. Itu buhul yang ditanam almarhumah Mbak Lisa sebagai media santet, kata Pak Soleh. Bungkusan itu dibuka. Di dalamnya terdapat celana dalam, kembang 7 rupa yang telah mengering, dan jarum-jarum berkarat. Pak Soleh langsung membakarnya sambil melantunkan doa-doa. Api menyala, menghabiskan semuanya hingga menjadi abu. Jarum yang tadi keluar dari tubuh Hendrik pun ikut dibakar. Sejak malam itu, Hendrik mulai pulih. Rasa sakit menghilang. Gangguan gaib tak lagi datang. Ia benar-benar bertaubat. Hendrik kini bekerja sebagai buruh pabrik. Tak ada lagi gengsi. Baginya yang penting halal dan cukup untuk hidup. Ia telah memaafkan almarhumah istrinya. Baginya semua ini adalah akibat dari pengkhianatannya sendiri. Hendrik juga rutin mengunjungi makam Lisa, duduk bersimpuh, memanjatkan doa, meminta maaf sambil menangis. Anaknya yang masih kecil kini diasuh oleh ibu Lisa. Hendrik tetap menafkahi dan bertanggung jawab, meski hidupnya jauh dari kata mewah. Semoga kisah ini menjadi pengingat. Nek duite wis akeh, wong lanang biasane yo kakean polah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Ambil hikmahnya, buang sisi gelapnya. Jangan memelihara dendam di hati. Ikhlas dan sabar meski disakiti,
tak perlu membalas dengan ilmu hitam atau jalan gelap seperti Mbak Lisa, karena itu hanya akan membawa penderitaan. Dekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak ibadah, kuatkan iman. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Selesai. Wayne Anthony pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semua.